Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus kaum ibu. Bahan PA saat ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, hal yang luar biasa dan mungkin menjadi sesuatu yang kontra, dan mungkin juga menjadi sesuatu yang tidak kita sepakati. Apa itu ketika ayat 20 mengatakan, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Sebab memang tak banyak orang yang mau menderita, tak banyak orang yang mau berada di dalam situasi itu. Tapi sejatinya, apa yang dikatakan, dituliskan oleh seorang Petrus, menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari perjalanan Injil, perjalanan firman Tuhan, perjalanan keimanan orang percaya dalam kehidupan kita. Sebab memang sama seperti Tuhan Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, dipikulah salibnya. Bukankah itu sama juga ketika Petrus mengatakan, kalau kita harus menderita karena berbuat baik, itu adalah anugerah dari Allah. Luar biasa sekali ketika kita mampu mengimani, terlebih ketika kita mampu hidup di dalam firman Tuhan itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, surat ini ditulis oleh Petrus kurang lebih sekitar tahun 62 hingga 64 Masehi. Sebelum Petrus menjadi martir di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Di sini kita melihat latar belakang ketika itu bahwa sering sekali orang Kristen menjadi sasaran tembak atau dianggap menjadi biang kerok atau dianggap menjadi pribadi pemberontak, bahkan sekelompok orang yang dituduh menjadi dalang atau pembakar kota Roma ketika itu. Dan itu sangat-sangat membuat orang percaya menderita, bergumul, mengalami siksaan, bahkan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka itu sebabnya menarik sekali ketika tema kita mengatakan, hanya Tuhanlah hakim yang adil. Lalu, apa yang bisa kita lihat yang menjadi refleksi bagi kita, terkhusus kaum ibu melalui firman Tuhan saat ini? Hal yang pertama, ketidakadilan tidak selamanya harus dibalas. Percayalah, ketika menghadapi ketidakadilan, kaum ibu diajak untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Kalaupun harus membalas, balaslah dengan kebaikan, bahkan dengan keadilan. Maka melalui firman Tuhan ini, kaum ibu diajak untuk tetap tenang dan selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan tepat pada waktunya. Maka kaum ibu, ketika mungkin Anda mengalami ketidakadilan atau perlakuan yang tidak adil, baik dalam keluargamu, pekerjaanmu, atau dalam komunitasmu, ingatlah, engkau harus menyerahkan segala hal itu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah hakim yang adil. Lalu apa yang kedua? Imanilah bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar, kaum ibu sering sekali dihadapkan pada berbagai tantangan
baik itu dalam mengasuh anak, menjaga hubungan keluarga, maupun juga di dunia pekerjaannya. Namun, melalui hal ini, Petrus mengingatkan ketika menghadapi kesulitan atau tantangan, kaum ibu hadapilah dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan Yesusmu akan selalu memberi kekuatan, dan kekuatan itu indah tepat pada waktunya. Lalu apa yang ketiga? Teladanilah Yesus dalam kesabaran dan kasih-Nya. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, lihatlah bagaimana ketika Tuhan Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan Dia hadir dengan pribadi yang sabar, penuh kasih, bahkan ketika menghadapi penderitaan yang paling besar. Untuk itu, dalam peran sebagai istri, sebagai ibu, atau pribadi yang bekerja, mari setiap ibu teladani bagaimana Yesus dalam kesabarannya, dalam kasih-Nya, terutama ketika merasa diperlakukan tidak adil atau diabaikan. Lalu apa hal yang keempat? Tuhan memberi penyembuhan dan penghiburan. Ibu yang diberkati Tuhan, penderitaan Yesus itu membawa penyembuhan, bahkan kematiannya di kayu salib. Baik segala sesuatu yang kita alami di dalam pergumulan kita secara fisik atau rohani, namun bilur-bilur Yesus itu akan memberikan penyembuhan dan memberikan penghiburan untuk setiap kita. Makanya ketika kaum ibu merasa terluka atau terbebani oleh berbagai tanggung jawab, kaum ibu diundang, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan dihibur dan engkau akan disembuhkan. Lalu apa yang kelima? Berpeganglah pada keadilan Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pada akhirnya percayalah Tuhan adalah hakim yang adil, yang melihat setiap ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Untuk itu, kaum ibu teruslah berpegang pada keadilan Tuhan. Meskipun mungkin saat ini Anda mengalami ketidakadilan di dunia ini, percayalah Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Dan Tuhan akan menempatkanmu seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Terakhir sekali, mulailah keadilan itu mulai dari dirimu sendiri. Benar, mungkin itu berat, mungkin itu susah, tidak gampang, tapi itu akan jauh lebih memberkati ketika engkau tidak memulainya sama sekali dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu.